Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Pertama-tama, pada yang terhormat Bapak Rusmanto, selaku pembicara pada acara malam ini. Yang terhormat Bapak Slamet, selaku pembina organisasi dari Linux NF. Lalu Mas Rido, selaku ketua Linux NF. Dan kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam sharing session kali ini dengan tema pengenalan Linux, desktop, serta business server. Oke. Pada sharing session kali ini, acara akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sesi penyampaian materi oleh Bapak Rusmanto. Lalu kedua, sesi diskusi atau tanya-jawab. Yang ketiga, para peserta melakukan pengisian survei yang nanti akan diberikan oleh kami. Dan terakhir, ada sesi dokumentasi. Nah, pada acara inti kali ini, materi akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat dikenal dengan sebutan Bapak Linux Indonesia. Yang lain dan tidak bukan adalah Bapak Rusmanto. Beliau merupakan salah satu dosen Nurul Fikri pada Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika untuk mata kuliah seperti pengantar open source, information technology trainer, dan juga editor in chief Coin Daily. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusmanto, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Kedengaran nggak suara saya? Tes dulu. Ya, kedengaran Pak, kedengaran jelas Pak. Karena saya mengatur jarak mikrofon ini 30 cm. Masih kedengaran nggak 30 cm? Masih bisa Pak. Ya, baik. Itu diukurnya pakai penggaris Pak. Iya, penggaris udara. Oke Pak. Oke Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sehat. Oke Pak. Karena dilihat-lihat nih, kayaknya para peserta juga udah gak sabar banget nih Pak buat kita sharing-sharing session ya, belajar-belajar tentang materi yang Bapak ingin sampaikan. Waktu saya persilahkan Pak. Cari posisi dulu yang enak. Ya Pak. Baik, ini saya tidak pakai presentasi ya, nanti cerita sama demonya di laptop, bukan demo di DPR. DPR-nya sudah kebal di demo. Nah, kita akan mengupas ngoprek bersama. Kalau di antara teman-teman ya, kalian bisa sambil mencoba, boleh juga nanti sebagian yang saya bagikan ya cerita ini atau demo ini bisa dicoba juga. Untuk yang bersifat ilmiah sampai yang hiburan ya, hiburan. Saya awalnya menggunakan Linux itu lebih banyak untuk hiburan awalnya. Kan cerita sekilas dulu ya. Flashback ya, cerita ke belakang. Kenapa saya menggunakan Linux ini dulu karena bosen dengan virus ya, bukan bosen saya, jengkel dengan virus awalnya dulu. Dulu awalnya pakai Windows ya, dan Mac. Saya sebenarnya ada dua dulu di kantor itu. Saya di majalah dulu, namanya Majalah Elektro Indonesia. Majalah Elektro Indonesia itu majalah di bidang IT ya. Waktu itu istilah IT belum populer. Waktu itu tuh zaman kuno ya, Anda kayaknya kalian belum lahir ya. Tahun 1994 itu menggunakan Mac dan Windows untuk mengelola majalah namanya Elektro Indonesia. Majalah itu masih ada tuh di internet, elektroindonesia.com. Nah, jadi itu majalah pertama yang saya pimpin pada tahun 90-an akhir itu, menggabungkan majalahnya Persatuan Insinyur Indonesia dengan majalahnya Elektron ITB. Jadi kalau punya teman saudara kenalan di ITB pasti tahu yang namanya majalah Elektron.
majalah tentang teknologi informasi, elektronika, dan lain-lain yang berhubungannya dengan elektron lah. Kemudian Elektro Indonesia ya sampai tahun 2000. Tahun 2000 itu saya dan teman-teman buat majalah Linux, ya, Info Linux, majalah open source. Menggunakan nama Linux karena sistem operasi open source yang populer itu Linux saat itu. Seandainya majalah itu dibuat sekarang kelihatannya namanya Info Android karena majalah sistem operasi open source yang paling populer saat ini Android ya. Jadi itu latar belakangnya ya, karena saya jengkel dengan virus, pusing dengan virus, saya tanya teman, kalau pekerjaan saya itu hanya mengakses internet ya, tahun 95 itu kan internet mulai masuk ke Indonesia ya, mengakses internet, terus membuat tulisan, mengedit tulisan itu apa ya, sistem operasi, ada yang nyarankan waktu itu Windows Mac ya, Mac. Akhirnya pakai Macintosh di kantor. Tapi Macintosh itu sangat mahal waktu itu, Mac ya, Mac OS. Sekarang namanya, ya Macintosh masih ya, Mac. Macintosh itu turunannya jadi iPhone sekarang, iPad. Nah, itu yang sistem operasi kedua yang saya kenal setelah Windows. Itu bebas virus juga, maksudnya sangat jarang ada virus di Mac waktu itu. Nah sayangnya mahal, jadi hanya dipakai di kantor. Ketika di rumah, nggak bisa, masa bawa komputer besar ya, Mac-nya besar itu untuk membuat majalah itu. Nah di rumah saya mulai ngoprek Linux itu tahun 998. Jadi itu ya alasannya, karena jengkel dengan virus alasan pertama. Tapi ternyata ketika mulai menggunakan 98, saya jadi tertarik lebih banyak ya. Ternyata komputer saya waktu itu 486 ya. RAM-nya hanya berapa? 128 kalau nggak salah zaman itu ya, belum ada gigaan sampai sekarang itu ya, masih mega ordernya. RAM itu ada yang 2 mega, 64 mega gitu, 128 mega. Nah itu memutar lagu itu sulit ya dulu. Alasan kedua, ternyata dengan Linux bisa memutar lagu dengan mudah gitu. Tinggal ketik mpg 123 terus nama filenya apa, langsung bisa nyanyi itu ya. Jadi untuk musik lebih ringan. Nah kemudian tahun 2000 itu saya dan teman-teman memutuskan buat majalah Info Linux itu ya. Majalah Info Linux jadilah ketagihan pakai Linux. Karena satu, lebih aman dari virus tadi ya. Yang kedua, aplikasinya banyak sekali gitu ya, pilihannya banyak, bisa di-download. Ya emang kalau di kantor waktu itu internet gratis ya, jadi bisa download bebas gitu ya. Majalah Info Linux tuh sebelumnya ada majalah Chip, majalah Info Komputer, majalah PC Media dan lain-lain ya. Itu waktu itu laku keras karena ada DVD-nya ya, Jadi ada software di dalamnya banyak gitu di dalam majalah. Yang membuat laku majalah itu sebenarnya itu softwarenya ya. Nah, softwarenya. Dan mayoritas hampir semua gitu ya, itu kan softwarenya free ya, misalnya tidak perlu bayar lisensi ya, free di sini bukan freeware ya, maksudnya open source lebih tepatnya, free software, jadi bisa dibagikan dengan gratis ya. Itu alasan kedua waktu itu ya, ingin mendapatkan software gratis lah tanpa takut diuber-uber polisi takut dituntut pengadilan gitu ya. Dan ya karena saya juga takut dosa ya, supaya tidak menambah dosa gitu ya. Kita kan juga manusia pasti sudah punya dosa. Masa nambah terus dengan pakai software bajakan gitu. Nah, waktu itu saya cari-cari info, ya akhirnya Linux ya. Itu saya masih bercerita di akhir 90-an ya. Baru setelah majalah Linux ya, beredar pertama kali 1 Januari 2021, itulah saya semakin banyak menggeluti Linux. Dan akhirnya digunakanlah sehari-hari di kantor saya ya, di kantor majalah. Dan saya waktu itu sudah kerja di 2 tempat ya, di Info Linux dan di Nur Fikri ya. Dan di Nur Fikri kami membuat modul-modul pelatihan Linux ya. Terus menggunakan Linux di dunia pendidikan ya, menawarkan ke sekolah-sekolah, itulah ceritanya. Kampus-kampus ya, jadi beberapa kampus mulai pakai Linux.
Dan sangat diuntungkan itu salah satu kampus di Jakarta waktu itu saya pasang Linux-nya di sana dan teman-teman saya jadi pengajar di kampus itu. Saya nggak perlu sebut kampusnya ya karena promosi itu nanti. Itu menjadi populer itu kampus itu karena kampus pertama di Indonesia dia bilang yang pakai Linux ya. Dan ketika ada lowongan kerja, saya ingat waktu itu ada lowongan kerja di Astra ya. Astra itu kan perusahaan impian banyak mahasiswa ya saat itu dan mungkin sampai sekarang. Kenapa ya coba? Kenapa Astra jadi impian? Ya, salah satunya karena gaji ya. Jadi begitu masuk itu kan gajinya sudah di atas UMR biasanya kalau grup Astra ya. Nah, kebetulan impian itu juga jadi impian anak saya juga. Anak saya pertama di Astra sekarang. Jadi baru masuk gaji udah di atas UMR. Terus nanti akhir tahun itu bonusnya itu bisa lebih besar dari atau paling nggak sama dari 10 atau 12 kali gajinya gitu. Jadi impian karena itu gajinya terutama. Nah, ketika ada lowongan di Astra, saya ingat tahun 2000-an awal ya, saya lupa persisnya ya, jelas tahun 2000-an awal. Itu dibutuhkan 45 orang tenaga IT ya, tenaga IT support dan programmer di dunia di IT. Syaratnya Linux, syaratnya sudah terbiasa dengan Linux. Dan ternyata saya tanya ke teman saya di Astra, yang melamar itu mayoritas dari satu kampus tadi. Karena kampus yang lain belum mengajarkan Linux. Ya. Itu salah satu keuntungannya waktu itu ya. Jadi perusahaan di awal 2000 itu mulai banyak yang beralih servernya ya, waktu itu servernya ke Linux. Nah, maka disitulah saya semakin semangat gitu ya untuk berbagi Linux. Nah di tahun 2000-an saya istilahnya sehari-hari ya dengan Linux ya, untuk kerja ya. Contohnya apa yang paling sederhana? Kita langsung bicara aja sedikit bekerja di Linux ya. Paling sederhana itu untuk Office ya, saya paling banyak ya untuk Office. Karena di dunia media memang banyak kebutuhan software ya. Jadi ngediting teks Office ya. Kayak waktu itu Star Office, nah, sekarang LibreOffice. Star Office, Open Office, kemudian LibreOffice. Itu satu keturunan itu ya, satu keturunan. Kemudian karena media itu kan butuh ngedit foto ya, foto-foto wartawan itu kan harus edit. Nah, pakai GIMP, ya. GIMP. Layout, kemudian melayout majalah, layout buku pakai Scribus ya, Scribus. Itu awal 2000-an itu. Belum ada penerbit lain yang pakai. Itu penerbit saya, satu grup ya, grup penerbit saya itu sudah mulai pakai itu melayout majalah dengan Scribus, software open source ya. Karena harga InDesign waktu itu sudah 6 juta, saya ingat ya, harga satu software InDesign untuk satu PC itu 6 juta. Scribus kan berapa waktu itu? 6.000 harganya ya, harga CD, harga DVD kan. Jadi beli CD harganya 6.000. Ya, itu Scribus saya bilang harganya berapa Scribus? 6.000 karena saya menekankan mengurangi kata gratis ya. Karena kalau keluar kata gratis itu terus diremehkan gitu. Software gratisan, padahal gratis beda dengan gratisan ya. Beda jauh ya. Gratis itu ya tadi bebas di copy, bebas di gini gitu ya. Kalau gratisan tuh murahan kesannya ya. Jadi murah bukan murahan ya. Jadi software Linux open source saya pilih, perusahaan saya pilih, teman-teman saya pilih untuk desktop terutama waktu itu ya. Kemudian juga untuk server tentu saja ya. Kalau untuk server sudah nggak ada tandingannya lah ya Linux ya. Jadi server di dunia ini mayoritas menggunakan Linux. Dari tahun 90-an awal ketika Linux ada 91 sampai sekarang ya. Anda cari aja survei-survei, mayoritas domain di internet itu adalah Linux sistem operasinya. Tapi untuk desktop, nah itu sampai sekarang mungkin belum sebanyak Windows ya. Untuk mobile, ya Linux sekarang, karena Android itu kan Linux ya kernelnya ya. Cuma namanya lebih populer dengan nama Android. Nah, jadi kembali ke Office tadi, ke desktop ya, Office, ngedit foto pakai GIMP, layout buku, layout majalah pakai Scribus ya, karena kerjaan saya memang buat buku, buat modul, buat majalah ya waktu itu ya.
selain ngajar ya. Ya, jadi lebih banyak menulis memang. Ngajar, menulis gitu ya. Nah, berarti membuat gambar ya, membuat screenshot terus diedit, nah, itu pakai Scribus. Layoutnya Scribus, ngedit gambarnya GIMP. Kalau harus buat logo, nah pakai Inkscape. Ya, Inkscape. Inkscape itu sampai sekarang yang menurut saya software ilustrator yang paling hebat. Ya, ini saya agak bercanda sedikit ya. Software ilustrator yang paling hebat Inkscape. Anak-anak sekolah yang diajari Adobe Illustrator pasti protes itu. Illustrator yang paling baik ya Adobe Illustrator gitu, bukan Inkscape gitu ya. Tapi kalau saya bilang software untuk membuat ilustrasi. Illustrator itu kan software untuk membuat ilustrasi. Paling bagus Inkscape. Software ngedit foto paling bagus adalah apa? Software Photoshop paling bagus adalah GIMP gitu ya, GIMPshop. Jadi dulu ada namanya GIMPshop, tapi saya nggak tahu kenapa nggak diteruskan ya. GIMPshop itu the GIMP tapi menunya seperti Photoshop ya, supaya pengguna Photoshop tergoda ya, atau tertipu. Apalagi ya, kalau browser semua udah tahu lah ya, Chromium lah ya, dulu ya, Firefox ya, Firefox. Itu yang paling banyak kami gunakan sehari-hari ya di lembaga penerbit dan di pendidikan, karena saya kerja di 2 perusahaan itu. Sampai sekarang itu ya saya hanya pakai Windows jika harus mengajar Windows gitu. Kadang-kadang kan ditugaskan gitu ya mengajar yang harus menggunakan Windows, ya saya pakai Windows. Tapi kalau tidak untuk kebutuhan khusus ya sehari-hari pakai Linux, karena itu tadi ya kestabilan. Ya, satu alasan lain kestabilan ya, jarang hang ya, jarang hang istilahnya ya, hang. Blue screen. Dulu Windows tuh ini hobinya blue screen itu ya, kalau sekarang mungkin sudah lumayan stabil ya. Blue screen. Saya ingat itu Bill Gates itu pernah mengatakan, kami ingin membuat Windows nanti suatu saat seperti Linux. Nah, maka dugaan saya lama-lama Windows itu kernelnya Linux gitu ya, tinggal nunggu waktu. Kelihatannya sudah mulai ya sekarang. Jadi kita pakai Windows Phone sekarang bisa langsung jalankan Linux ya dengan WSL ya. Windows subsystem for Linux ya. Windows System for Linux. Jadi Windows menjalankan sistemnya Linux, itulah bahasa awamnya ya, WSL. Nah, itu menunjukkan Bill Gates dan teman-teman itu sudah mulai sadar akan kesalahannya selama ini ya, memusuhi Linux. Karena tahun 2000 itu dimusuhi ini. Nah, ini meskipun direkam nggak apa-apa ya, saya bilang apa adanya. Jadi majalah saya itu pernah ada iklannya, iklan dari perusahaan besar dunia. Saya nggak perlu sebut mereknya. Itu iklan di majalah saya. Itu saya dapat info bulan berikutnya majalah itu nggak mau pasang iklan lagi. Terus saya tanya kan, kenapa kok tidak pasang iklan lagi di majalah saya? Ditegur sama Microsoft. Anda mau pilih majalah Info Linux yang kecil itu atau mau pilih Microsoft gitu kan, berpartner. Ya pilih Microsoft lah ya. Akhirnya dicabutlah iklannya itu ya. Nah, jadi ancamannya begitu ya. Jadi tidak boleh promosi dengan Linux ya. Dulu ya, masa lalu kuno. Alhamdulillah Microsoft sudah tobat ya, sudah tobatan nasuha kalau nggak salah ya. Jadi sudah tidak memusuhi Linux. Jadi sekarang bahkan dia mendorong pengembangan Linux ya. Jadi akhirnya Linux bisa jalan di Windows secara native. Oke ya, itu pengantarnya panjang. Saya diberi waktu berapa menit nih? Ayo, siapa moderatornya? Sampai jam 9 sih, Pak. Oh ya, masih cukup ya. Ya, jadi itu cukup, Pak. Kalau ada yang bertanya silakan. Dari sisi ceritanya dulu, belum demo kan? Ya, dari pengantarnya ya, Pak ya. Ya, mungkin saya yang bertanya, Pak. Silakan. Siapa ya, namanya? Saya Faruk Asyaputra dari TI7 Mungkin. Ya. Saya baca sedikit artikel dari Bapak. Mungkin Bapak pernah ikut terlibat dalam backup data presiden, Pak ya? Oh iya, tapi tidak teknis ya. Maksudnya tidak di dalam tim. Di balik layar aja. Di balik sama layar. Pak Made Wiryana ya. Kalau Pak Made lebih banyak dia masuk ke dalam. Di balik layar ya, Bro.
Oh, Kenapa? Gimana? Ya. nggak, saya baca ini aja maksudnya tertarik kayak gitu ya. Bisa terlibat gitu kan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Bisa lewat kolom chat atau langsung Oh, ada chat open juga ya. mic aja. Kalau ada yang chat Nah, saya bisa diberitahu lewat ya. chat, bisa open mic. Dibacakan ya kalau di chat ya. Siapa? Bacakan. Baik ya. Ini ada yang belum pakai Linux nggak? Harusnya semua udah ya. Jadi kan saya nggak perlu tanya, tidak perlu cerita Linux. Alhamdulillah udah, Pak. Sudah semua ya. Tidak perlu cerita Linux dari dasar gitu ya. Jadi lebih menggunakan ini. Nah, tadi saya sampai di mana ya? Contoh cerita yang penting ya. Masih di grafis ya tadi ya. Masih di office dan grafis. Jadi untuk majalah, karena majalah saya kan majalah cetak ya waktu itu ya. Kalau majalah saya yang terakhir, coindaily.co.id itu kan majalah online, beda cerita ya. Jadi majalah cetak itu fokusnya ya membuat cetak seindah mungkin, sebagus mungkin gitu ya. Jadi salah satu kekurangannya waktu itu untuk game itu tidak bisa ngedit langsung CMYK istilahnya ya kalau di dunia percetakan. Tapi bisa diatasi akhirnya. Jadi, kemudian ke belakang, nah itu mulai masuk ke multimedia kan, multimedia. Saya akhirnya mempelajari software open source yang untuk ngedit suara dan video. Nah, akhirnya pilihan saya terakhir ya, yang terakhir itu saya pakai Shotcut yang terakhir. Terakhir itu maksudnya 3 bulan terakhir ya. Karena pernah coba berbagai software untuk ngedit video, memang bagus-bagus, tapi berat kebanyakan. Saya masih pakai laptop kuno soalnya ini, yang saya pakai sekarang Meet ini, RAM-nya hanya 4 GB, RAM-nya hanya 4 GB, kemudian prosesornya ini kalau salah i3 nih ya, i3. Jadi kalau digunakan untuk software yang terlalu berat ya, terasa beratnya. Jadi akhirnya saya pakai Shotcut bagi teman-teman yang suka ngedit-ngedit video gitu ya, misalkan buat YouTube atau apa, nah itu Shotcut itu bagus. Shotcut untuk suara itu Audacity yang menurut saya paling bagus ya, Audacity. Dan saya di tahun 2000-an akhir itu sering mengisi acara di TV, radio ya. Rata-rata pertanyaannya itu mereka radio. Pak, gimana kalau untuk radio? Ya. Jadi akhirnya waktu itu banyak radio yang beralih juga ke Linux ya, hasil komporan itu mengompori manas-manasi saya. Manas-manasi. Kemudian bahkan ada satu provinsi dulu yang menyatakan, gubernurnya menyatakan bahwa semua harus pakai open source ya. 1 atau 2 ya, kalau nggak salah 2 ya. 1 di Aceh, 2 di NTB seingat saya. Meskipun ya tidak berhasil dengan baik ya mungkin. Karena tantangan dari apa yang sudah ketagihan ya, biasanya itu ketagihan itu yang membuat sulit. Jadi adik-adik, anak-anak ya, ini mayoritas anak-anak saya seusianya. Jadi jangan sampai ketagihan. Pakai Linux pun jangan sampai ketagihan ya. Wajar aja. Jadi pakai karena memang nyaman, karena baik gitu ya, bukan karena ketagihan. Beda kan ya. Jadi jangan sampai ketagihan. Karena kalau ketagihan yang negatif terutama ya, ketagihan membajak, ketagihan game, ketagihan rokok itu ya, repot kan menghentikannya, pusing pasti. Jadi ketagihan yang negatif harus dicegah. Kalau ketagihan yang positif boleh. Jadi Linux itu memang ada yang bilang gitu, apa yang jeleknya Linux? Membuat ketagihan. Jadi ketagihan positif ya, membuat ketagihan. Baik, tadi sampai cerita situ tentang multimedia ya, jadi untuk ngedit video. Terus yang agak kompleks, saya belum jago, tapi sudah coba beberapa. Untuk 3 dimensi ya, membuat animasi. Nah, itu Blender itu open source ya. Maksudnya tidak hanya di Linux ya. Jadi software yang saya sebut tadi semua ada di Windows ya. Ini bagi yang masih terpaksa pakai Windows ya. Pakai Windows asli sih nggak terpaksa Pak, asli Windows saya. Bukan bajakan. Kalau bajakan terpaksa. Dalilnya apa Pak? Al-Baqarah ayat 173. Bagi yang lupa ya baca dulu lah. Jadi boleh makan yang haram dalam keadaan terpaksa karena tidak ada alternatif.
Jadi sedang di hutan itu adanya babi hutan, boleh makan. Karena kalau nggak makan mati, ya kan? Jadi Allah Tuhan pun mengizinkan kita makan barang haram karena terpaksa. Oh, kalau begitu boleh Pak, pakai Windows bacakan. Memang mati kalau nggak pakai Windows. Ya, jadi kalau bisa ya jangan pakai bacakan lagi ya. Kurangi sedikit demi sedikit. Karena nggak ada masalah sebenarnya ya. Jadi yang masalah itu lebih ke psikologis biasanya, mengubah secara psikologis. Masalah kedua, pihak ketiga. Orang ketiga dengan pihak ketiga beda ya. Orang ketiga, pihak ketiga ya, pihak ketiga. Jadi kita dipaksa oleh pihak lain. Tapi kalau antara kita dengan pihak ketiga itu, ini agak bercanda ya, pihak ketiga itu orang di luar kita gitu ya. Pihak kedua atau ketiga ya, orang lain lah yang memaksa kita harus pakai Windows. Misalkan kuliah. Padahal ketika saya dan teman-teman mendirikan NF ya, STT-NF itu 2012 itu, pengen saya itu pakai Linux saja semuanya gitu ya. Itu pengenan saya ya. Tapi kan saya tidak bisa maksa ya, karena di dunia pendidikan tinggi itu dosen nggak bisa dipaksa. Dosen itu punya kebebasan akademik dalam mengajar, termasuk menggunakan OS ya, katanya alasannya begitu ya. Jadi akhirnya beberapa dosen nggak mau pakai Linux, ya nggak apa-apa ya. Yang saya sampaikan boleh pakai Windows asal tidak bajakan, saya bilang gitu ya. Beli sendiri maksudnya, beli sendiri. Jadi kadang kita terpaksa ya, nggak apa-apa berusaha pakai Windows karena diwajibkan oleh dosen. Kalau kerja di kantor diwajibkan oleh kantornya. Di pemerintah ada pihak pemerintahan yang mewajibkan. Kadang begitu ya, jadi terpaksa. Atau memang ya, ini pengecualian satu lagi ya. Jadi saya masuk ke beberapa perusahaan besar waktu itu. Salah satu yang saya masuki Konimex ya, Konimex. Tahun pertengahan 2000-an ya, 2000, saya lupa persisnya, 2006 atau 2007. Karena saya mewakili majalah ya, saya sebagai wartawan, diundanglah ke Konimex. Konimex itu pabriknya di Solo, Jawa Tengah. Itu semua pakai Linux, kecuali satu. Kecuali satu. Yaitu untuk, waktu itu ya, scanner kalau nggak salah ya. Nah, scanner. Dia punya scanner yang waktu itu tidak bisa jalan di Linux. Jadi terpaksa dia beli satu Windows, di antara sekitar 400 komputer itu ada satu Windows untuk menjalankan scanner, ya, scanner. Terus kemudian saya masuk juga ke pabrik yang lain di Semarang waktu itu ya. Itu juga sama itu. Ratusan komputernya semua Linux, kecuali satu. Waktu itu untuk apa saya lupa ya. Untuk yang jelas software khusus ya, yang ternyata tidak ada di Linux. Jadi terpaksa dia beli Windows P1. Penghematannya luar biasa, miliaran ya. Jadi banyak pabrik yang beralih ke Linux itu menghemat miliaran. Astra ya, salah satunya Astra Agro Lestari itu juga mayoritas komputernya di Linux kan itu di 2000-an akhir ya, 2012 bukan 2000 ya. Jadi ketika NF berdiri di awal-awal STT-NF itu banyak perusahaan migrasi itu waktu itu. Maka waktu itu STT ini kita nyatakan sebagai kampus open source seperti itu ya. Karena kami ingin meniru kampus yang lain yang sukses itu, lulusannya banyak tertampung di Astra karena pakai Linux ya. Kampus yang lebih menekankan menguasai software-software open source karena menghemat ya, salah satu targetnya. Kecuali memang ada software yang tidak bisa ya, jadi jangan memaksakan kehendak juga. Kalau memang contohnya tadi scanner tidak bisa jalan, ya terpaksa pakai Windows ya, beli Windows. Printer tidak jalan, tapi sekarang sih mayoritas printer sudah bisa jalan di Linux ya, secara native. Karena pembuat printernya itu sudah mengirimkan source code-nya, kode drivernya lah ya, drivernya ke pengembang Linux. Maka ketika Linux diinstal langsung ada drivernya ya, di dalamnya. Kalau Windows kan zaman dulu nggak bisa.
Sekarang nggak tahu saya. Apakah otomatis printer itu bisa jalan tanpa install driver ya? Belakangan semua OS ke situ, baik Linux, Mac OS maupun Windows. Baik, kalau mau mengenalkan aplikasi, ada pertanyaan nggak, permintaan nggak? Pertanyaan atau permintaannya? Kalau di Teman-teman server ada ya, di permintaan nggak? server, ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih Buat ke informasi tambahan, nanti ada 3 pertanyaan Pak yang menurut kami pengurus itu baik, nanti ada voucher GoPay 10.000 per orangnya. iya. Eh, jadi Saya tadi mau cerita, ya silakan. siapa? Mau cerita sedikit saya. Saya kebetulan saya nggak Pak? sengaja loh pakai kaos ini ya. Anda lihat di sini. Nah, salah satu kelebihannya ini ya, open source ya, itu kita bisa mengembangkan sistem operasi sendiri. Nah, kemudian jelas nggak kelihatannya? Jelas Pak. Dan ini sekarang sedang diperjuangkan oleh ABGI supaya domain-domain itu menggunakan huruf seperti ini. Ya. Jadi ini satu-satunya sistem operasi yang bisa menulis aksara-aksara Indonesia. Ini apa? Lontara yang atas ya kalau nggak salah. Lontara itu ada nggak yang dari Makassar atau Sulawesi Selatan ya? Lontara kan. Terus huruf Bali, huruf Jawa, huruf Sunda. Yang paling bawah itu Nanggar. Nanggar itu mana ya? Nah ini lupa saya. Ini nama-nama daerah. Tapi sekaligus pakai huruf daerah. Nanggar itu kalau nggak salah Sumatera Utara ya. Jadi menulis aksara-aksara daerah itu bisa dengan sistem operasi Linux Blancon waktu itu ya, Linux Blancon. Nah, Windows belum bisa waktu itu. Mungkin sampai sekarang nggak bisa ya. Ada yang bisa pakai Windows nulis aksara Jawa gitu, ngetiknya ya, atau Sunda atau Bali atau Rebong, Sumatera Selatan itu. Kemudian Lontara Makassar ya. Itu salah satu kelebihannya ya, kalau open source kan kita bisa oprek-oprek sendiri, kemudian bisa membuat OS turunan sendiri ya, bukan membuat sistem operasi dari nol ya, kita membuat turunannya. Nah itu makanya ada Blancon, ada apa itu, IGN ya, Igos Nusantara gitu ya. Jadi mudah mengembangkan software sesuai kebutuhan berdasarkan software yang ada lah gitu ya. Itulah sebabnya kenapa server-server tadi ya mayoritas di dunia basisnya Linux. Terus kemudian web server pasti Nginx, Apache gitu ya. Software web server kok menggunakan Microsoft itu langka sedikit lah gitu. Web server database ya mayoritas sekarang MySQL, PostgreSQL, MongoDB apalagi gitu ya. Open source semuanya gitu ya. Apalagi untuk urusan artificial intelligence ya, bagi yang suka ilmu komputer yang lebih mendalam, itu trennya semua pakai software open source. Bahasa pemrogramannya Python ya. Python itu sudah populer di kalangan programmer Linux ya di tahun 2000-an awal itu. Tapi populer di semua orang baru sekarang, baru 5 tahun terakhir ya, karena berkembangnya inteligensi ya, buatan atau inteligensi artificial itu akhirnya banyak orang merasa mudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Itulah alasannya kenapa di STTNet diubah ya dari tadinya C menjadi Python. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi saya dulu mintanya Python, tapi sekali lagi saya tidak bisa memaksa meskipun saya ketua dan salah satu pendiri ya, saya tetap membebaskan dosen, hanya mengharap aja gitu ya, kalau bisa dosen menggunakan yang open source. Gitu. Tapi sekali lagi tidak salah, yang salah itu kalau ngajari keburukan ya, menggunakan Windows, kalau Windowsnya asli kan nggak salah ya. Kalau ayo anak-anak mahasiswa kita semua membaca Windows, nah itu baru dosen yang salah itu ya. Baik. Nah, sekedar share sekarang ya, saya coba share ini ya, share screen aja ya, boleh ya? Ini bisa saya share? Bisa Pak. Berarti langsung saya timpa. Ini kan sedang ada yang share, kalau saya share langsung nimpa.
Mas Rido, boleh minta Ya, tolong Mas? langsung override Pak. Ya, Iya langsung. langsung. Ya. Oh iya ya, langsung nimpa ya harusnya ya. Oke, jadi saya share layar, seluruh layar ya, seluruh layar, entire screen. Mudah-mudahan internet saya nggak lambat ya, mudah-mudahan ya. Saya tutup dulu browsernya berarti, karena tampilannya kalau saya nggak bisa kan, harus browser ya. Share layar, munculnya browser, nanti baru diubah gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Share layar, kemudian langsung diubah ke desktop, ya, ke desktop. Wish, Telegram munculnya ya, desktop. LibreOffice. Ya. Kelihatan ya LibreOffice ya? Sudah kelihatan Pak. Ini skripsi ini ya. Skripsi. Jadi kerjaannya sekarang gitu nih, ngoreksi skripsi ya. Ini bagi yang masih kuliah ya, kuliah jangan lama-lama ya. Kecuali kuliahnya sambil kerja ya. Kalau kuliah sambil kerja ya boleh lama. Jadi kalau kuliah agar pekerjaannya naik, ya. Kuliah agar apa? Maaf, kalau saya munculkan foto-foto kan malah jadi enggak ini ya. Ini bedanya Meet dengan Zoom kan ya. Jadi saya tadi cerita apa ya? Nah, skripsi ya maksudnya kan. Jadi skripsi dibuat jangan terlalu rumit, yang sederhana aja supaya kuliah 3,5 tahun selesai gitu ya. Mundur-mundurnya 4 tahun. Oke, jadi ini desktop saya. Ya, desktop. Kenapa saya menggunakan LXDE? Ya, saya menggunakan LXDE. Saya tidak menggunakan Genome sekarang ini. Tidak menggunakan Unity-nya Ubuntu, tidak menggunakan apa yang canggih-canggih itu ya, KDE ya. Karena ya saya ingin cepat ya. Bukan nggak ingin yang indah ya. Kalau bisa sih indah, tapi komputer saya kan komputer lama, RAM hanya 4 GB. Jadi cari desktop yang paling cepat menurut saya. Nah, menurut saya ada dua pilihannya, XFCE atau LXDE. Terus distronya saya pakai Ubuntu ya, karena dulunya saya kan pakai Blankon terus nih dari tahun 2004 sampai 2014 atau 16 ya, 10 tahun saya pengguna Blankon sehari-hari. Tapi Blankon kan macet nih. Saya jadi ingat nih. Sebentar, saya sebelum share saya nyalakan layar ya. Saya pengen tahu nih. Ini yang hadir ada yang tim pengembang Blankon nggak? Siapa ya? Mas Slamet ya? Iya Pak. Saya tadi dikontak oleh teman. Ini serius ya, yang lain boleh mendengar. Kalau ini tuh jadi proyek, yang lain dapat uang dengar. Jadi ada lembaga pemerintah itu pengen menggunakan Linux di kementerian. Kementeriannya apa? Rahasia, karena ini proyek ya. Iya. Jadi mau digunakan. Syaratnya Linux-nya harus dibuat khusus untuk kementerian itu. Jadi membuat distro turunan lah ya. Mohon maaf, ini direkam, nggak apa-apa. Kan saya nggak nyebut menteri apa ya. Jadi ada kementerian di Indonesia itu ingin menggunakan Linux ya, untuk kementeriannya. Tapi dengan syarat Linux-nya itu di customisasi ya istilahnya. Jadi kita membuat distro baru turunannya. Misalkan distro Blankon diturunkan jadi apa gitu ya. Oke, itu aja beritanya. Nanti bagi yang berminat capri ke saya. Ya, bagi yang berminat, mungkin Mas Slamet, saya baru mau menemui seniornya Blankon ya, via Zoom mungkin besok atau lusa menawarkan ini. Kalau iya, ya jalan aku lah. Blankon tampil kembali ke dunia persilatan sistem operasi gitu ya. Iya Pak. Oke, itu saya tutup. Jadi itu tadi baru ingat karena kenapa saya pakai Ubuntu padahal saya salah satu pendiri Blankon ya. Karena Blankon masih macet. Sedang bangkit kembali oleh Mas Slamet dan kawan-kawan ya. Dibangkitkan kembali dari kubur ya Mas Slamet ya. Nah, ini saya menggunakan LXDE. Terus ya menunya gitu saya buat sederhana seperti Windows apa ini dulu ya? Windows apa namanya, XP ya, Windows XP. Saya bisa ganti Windows XP ini, saya menjalankan dua komputer sebenarnya. Di belakang ini ada komputer yang menu-menunya saya ganti Windows, karena itu desktop. Jadi kalau nanti anak atau cucu saya pakai, taunya Windows itu.
Ya, saya ingat ya, ini sebagai selingan aja di tahun 2000-an akhir itu ada warnet yang pakai Linux tapi semua menunya pakai menunya Windows ya. Jadi startnya Windows, terus ketika menunya ketemu ini ya, misalnya Office ya, saya tunjukkan sekarang ya. Jadi klik sini, ini kan Windows gambarnya. Terus naik, ada Office, ini diberi nama MS Office. Geser ke kanan, ini MS Office, ini Access, ini Excel ya. Dia ganti nih logo Excel, kemudian namanya diberi nama juga Microsoft Excel. Dia membohongi sebenarnya itu. Tapi katanya lebih baik dia dosa membohongi daripada dosa baca katanya. Jadi warnet dia itu warnet Linux, tapi semua menunya diubah menjadi menu Windows. Dan katanya laku itu. Saya lihat di Aceh juga laku itu. Saya pernah datang ke Banda Aceh, ada warnet semua Linux. Tapi menu-menunya dia ganti juga itu. Dibuat semirip mungkin dengan Windows. Jadi si pengguna warnet itu tidak tahu bahwa itu Linux. Taunya Windows, karena dia hanya browsing aja kan, browsing, chatting, ngetik. Dia ngetik pakai LibreOffice nggak? Tapi nanya katanya, kok menunya beda ya? Gitu. Nanti si penjaga warnetnya ngajarin. Bedanya hanya sedikit kok, ini loh, gitu. Jadi akhirnya warnetnya laku. Meskipun pakai Linux, tapi pengguna warnet taunya itu Windows gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Menipu itu. Oke, jadi hanya ini aja kan Office. Kemudian tadi saya cerita apa ya, kalau ngedit shortcut ya, shortcut. Ini yang lain saya install semua untuk edit video itu. Ada OpenShot, ada PTV. Nah, setelah saya coba-coba sebentar-sebentar gitu, ternyata yang paling nyaman shortcut. Untuk merekam layar, saya pakai OBS ya, OBS. Karena para YouTuber ya, banyak YouTuber dunia itu menggunakan OBS ya. Di Windows sih rata-rata. Nah, saya pakai OBS di Linux ya. Kemudian apa lagi ya? Yang lain-lain standar kan ya, aplikasi standar lah. Ini muncul ya OBS ya. Jadi saya bisa merekam suasana rapat kita dengan OBS ya, meeting kita, webinar kita dengan OBS. Ini untuk merekam layar dengan mudah ya. Menggabungkan suara, video, dan presentasi dan lain-lain, bahkan bisa langsung streaming ya. OBS itu kelebihannya kan bisa langsung streaming ke YouTube atau yang lain-lain. Apalagi ya. Kalau aplikasi yang paling hampir setiap hari dipakai adalah ini ya. Aplikasi terminal ya, aplikasi yang paling sering dipakai. Kalau mau mematikan komputer, mati gitu perintahnya ya. Kalau mau reboot ya, mau restart komputer, ini bisa di zoom in. Ctrl+, ya. Tapi nggak saya praktekkan, kalau praktekin komputer saya mati kan. Mati, enter berarti komputer saya mati ya. Reboot, bukan reboot tapi reboot. Reboot, mematikan komputer. Ya, saya tadi kan cerita gitu ya, mau nyanyi apa. Jadi banyak perintah di terminal ini yang memudahkan kita dalam bekerja gitu ya. Bagi yang suka, tapi bagi yang tidak suka ya nggak apa-apa sih. Oke, itu yang menarik ya saya ceritakan ya. Terus ini yang lain standar, yang lain standar. Grafik, internet, programming saya ini berikan web ya, hanya kan. Android paling Android Studio, pernah ini saya hapus kemarin karena space saya penuh, harddisknya penuh. Video, grafik, game, education. Nah, kalau education ya mendekati bulan puasa nih, Stellarium ini penting ini ya. Jadi kita bisa menentukan sendiri kapan satu Muharram gitu ya. Dengan pasti ya. Karena ini kan perhitungannya sangat teliti ya kalau dengan komputer itu ya. Kita sangat yakin bahwa pada Rabu tanggal 12 Mei itu ketika matahari terbenam itu bulan sudah ada di ufuk barat. Bulan sudah ada itu. Menurut komputer kan sangat teliti. Bulan sudah ada. Namun tidak bisa dilihat dengan mata ya. Yang bisa melihat adalah teropong canggih. Nah,
Maka Muhammadiyah biasanya memutuskan berarti tanggal 13 hari Kamis itu hari raya Idul Fitri. Ya, gitu. Ini salah satu software yang digunakan para astronom ya untuk menentukan posisi bintang di langit, posisi bulan, posisi matahari dengan sangat teliti. Itu sering saya pakai karena saya sering ditanya biasanya, Pak kapan puasa? Ya kalau menurut komputer saya bilang gitu ya, menurut komputer. Kita akan lebaran hari Kamis tanggal 13 Mei. Mendeley ya, Mendeley itu kalau untuk membuat otomatis ini ya, daftar pustaka ya. Ini teman-teman mahasiswa terutama ya, tidak belajar Office ya di SMA-nya ya. Jadi tolong belajar lah ya, supaya skripsinya itu rapi gitu ya. Belajar Office itu kan memudahkan kita membuat daftar isi secara otomatis, membuat daftar pustaka otomatis dan lain-lain. Oke, sekarang saya matikan dulu. Ada pertanyaan nih, Pak? Ada pertanyaan, Pak, dari Saru Ramadan. Silakan. Izin bertanya, Pak, stellarium.org apakah ada di Ubuntu Software, Pak? Atau kita harus download dengan file dengan format DEP, Pak? Menggunakan distronya, Pak? Ubuntu. Distronya Ubuntu, ya. Pak. Kalau Ubuntu, setahu saya langsung ada di repositorinya. Jadi kalau menggunakan Ubuntu itu ya dengan perintah apa itu? apt gitu ya langsung ya. apt install gitu ya. Jadi langsung pakai, kalau saya dulu suka kalau di Ubuntu menggunakan apa itu? Kalau yang versi menunya namanya itu lebih ringan maksudnya ya, karena saya suka yang ringan supaya cepat ya kerja ya, tidak nunggu lama kalau komputer lama. Jadi menggunakan Synaptic untuk mencari-cari software. Gunakanlah Synaptic untuk mencari-cari software atau software center ya, kalau di Ubuntu kan ada software center. Di software center itu saya kurang nyaman ya, karena dia menawarkan yang berbayar-bayar juga ya. Jadi Synaptic. Jadi jawabannya bisa langsung pakai apt spasi install spasi Stellarium. Stellarium. Jadi Stellarium itu pernah ada yang datang nggak ke Cikini, itu ada yang namanya apa namanya itu? Belum planetarium. Sudah. Jadi Stellarium itu planetarium dalam bentuk software 3 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa kita lihat angkasa luar 3 dimensi, kita tahu posisi bulan di mana, matahari di mana, bintang-bintang apa saja, semua bintang ada di situ ya. Database-nya besar sekali dia. Alternatifnya kalau pakai KDE itu K-Stars kalau KDE. Tapi ya saya kurang nyaman ya karena KDE agak berat. K-Stars itu juga agak sedikit rumit kalau menurut saya. Jadi yang lebih sederhana adalah Stellarium. Ada di repo. Kalau tidak ada di repo ya download versi DEP, diinstal pakai sudo dpkg -i apanya gitu ya. Kalau teknis itu saya yakin Anda semua bisa lah. Tapi kalau kesulitan ya tinggal Telegram atau WA aja ke Mas Selamat. Saya juga bisa kalau desktop ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Apa aja? Ada lagi teman-teman ingin bertanya? Kalau teknis nanti saya minta. Ya, silakan. Ya, saya Pak. Tadi ada ini Pak, aplikasi edit video tadi shortcut sama, kalau dibandingin sama Kdenlive gimana Pak? Hampir sama. Jadi kalau KDE yang menggunakan library-nya KDE, ini semua sudah senior nggak? Kalau saya nyebut library, punya bayangan nggak? Khawatirnya kalau baru kuliah, library masuk ke perpustakaan dulu ya Pak. Ya, gitu. Pustaka software ya, library, pustaka software. Jadi pustakanya bawaannya KDE kan kalau dulu Qt ya, gitu, Qt. Jadi Kdenlive itu basisnya Qt atau KDE bahasa orang awamnya, desktop KDE. Jadi Linux itu bagi yang baru-baru mulai ya, Linux itu kan desktopnya banyak. Kalau Windows kan desktopnya 1 ya.
Jadi Windows 10 desktopnya satu, ya Windows 10 desktopnya apa? Windows 10 gitu, nggak ada pilihan ya. Jadi Windows 10 itu desktop yang menyatu dengan sistem operasi. Mac apa desktopnya? Ya Mac. Kecuali Anda jago banget ngoprek, diganti desktop bisa juga. Beda dengan Linux, karena antara KDE, Gnome gitu ya, LXDE yang saya pakai sekarang, terus XFCE itu kan beda jauh. Karena Windows-nya Linux itu berjalan di atas apa istilahnya terminal ya sebetulnya ya di atas kernel tadi terpisah, jadi dipisah. Jadi Linux itu antara kernel dan library dasar ya, antara sistem operasi dengan window ya, window jendela atau grafik itu dipisahkan gitu ya. Jadi kita bisa jalankan Linux hanya terminal tok gitu ya, tanpa grafis sama sekali. Dan itu jadi keinginannya Bill Gates, impiannya Bill Gates itu. Suatu saat kami pengen Windows itu seperti Linux, bisa jalan dengan RAM 64 mega. Gitu. Sekarang udah bisa belum ya? Windows jalan di RAM 256 misalnya gitu ya. Kalau Linux kan saya kapan tuh mencoba masih jalan. Asal tidak menjalankan grafis ya. Tidak bisa Google Meet tentu saja. Nggak bisa grafis kan, tidak bisa Zoom ya. Karena hanya teks gitu ya. Wajah kita ditampilkannya dalam bentuk teks, kan nggak mungkin. Jadi sebagai server. Nah KDE Live itu basisnya KDE, jadi saya agak berat aja. Jadi ini tidak ada istilah, kalau di Linux ini, software itu banyak yang kualitasnya setara ya. Jadi misalnya tadi contohnya untuk edit foto, itu kan di KDE ada juga. Tapi game itu paling besar gitu ya, komunitasnya, penggunanya paling banyak. Akhirnya orang rame-rame mengembangkan the game. Office juga demikian. Sebenarnya kan ada OpenOffice, ada K-Office, ada Gnome Office, tapi komunitas terbesarnya itu ngumpul di LibreOffice. Karena penentu software open source itu adalah komunitas. Pengembang maksudnya, terutama ya, pengembang. Kalau banyak yang ikut mengembangkan itu pasti akan bagus. Jadi itu kenapa misalnya MySQL pecah menjadi MariaDB itu kan lebih ke komunitas. Karena MySQL dibeli Oracle, maka para pengembang database MySQL itu ingin membuat database MySQL yang baru ya, sama sebenarnya MySQL, tapi lepas dari nama Oracle. Nah, namanya maka berubah menjadi MariaDB. Dan MariaDB ya MySQL sebenarnya sama dengan OpenOffice karena dibeli oleh Sun waktu itu, maka pengembang OpenOffice membuat LibreOffice sama gitu ya. Kalau itu sama persis, bedanya sedikit banget. Tapi kalau antara tadi ya KDE Lab, Shortcut, terus apa lagi, OpenShot, itu pengembangnya beda-beda. Pengembangnya beda-beda dan bersaing. Nah, sehingga mutunya agak sejajar ya. Mutunya agak sejajar, bukan turunan. Jawaban saya segitu. Saya udah coba KDE Lab dengan BTV, Shortcut, dan ini mirip dengan Adobe Premiere kan ya gitu, Adobe Premiere kalau di Adobe. Karena yang jago dunia grafik itu kan Adobe ya. Jago itu yang menguasai pasar komersial ya, pasar komersial. Membandingkannya biasanya orang dengan produknya Adobe. Jadi kalau buat logo ya, buat icon-icon yang paling gampang apa? Pasti orang larinya ke Illustrator kalau Adobe kan. Nah, saingannya atau istilahnya penggantinya di open source adalah Inkscape gitu ya. Yang lain juga ada, tapi komunitas terbesarnya menurut saya Inkscape. Kalau ngedit foto Photoshop, penggantinya game gitu ya. Tadi ya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak? Pertanyaan boleh usul, boleh apa aja ya. Tidak harus bertanya lah. Ya. Siap Pak. Silakan. Dari Ahmad Maulana, izin bertanya Pak, kalau kita dual boot Linux di Windows, apakah ada pengaruh atau efek samping ke sistem operasi tersebut atau ke komputer itu tersendiri Pak? Ya, jadi kalau tadinya Windows ya, tadinya komputernya itu Windows ya, karena ketika beli sudah ada Windows-nya biasanya gitu ya. Maka ketika nginstall Linux ada dua pilihan kan. Kalau kita sayang dengan Windows ya, misalnya Windows-nya asli gitu ya, kan sayang dihapus. Nah, berarti kita nginstallnya itu nanti akan memotong partisi hard disk. Jadi hard disk kita misalnya ukurannya 500 GB gitu ya. Isinya Windows semua tadinya.
bukan Windows semua. Windows itu sebenarnya hanya 100 gigaan kan paling. Tapi dipartisi satu oleh si pabrik atau toko tadi ya. Partisinya misalnya hanya satu isinya Windows saja. Jadi tidak ada partisi lain. Cirinya gampang kalau di Windows, hanya ada C, misalkan hanya C. Kalaupun ada D file manager ya, browser, paham ya? Apa namanya? Kalau di Windows itu. Jadi kita melihat hard disk kita itu hanya C, nah, berarti kan partisnya hanya satu. Kalaupun ada D atau ini ukurannya kecil banget itu nggak bisa dipakai. Nah, kalau hanya satu atau dua, maka partisi satu tadi yang namanya C itu ketika nginstall Linux, itu nanti akan dipotong menjadi dua. Jadi dua dulu biasanya, atau langsung jadi tiga lah, itu nanti urusannya software aja install Linux. Jadi saran saya begitu, jadi ketika nginstall, pengaruh nggak? Pengaruh. Ukuran hard disknya Windows itu akan berubah. Yang tadinya 500 GB Windows, ketika Linux-nya dipasang, nanti ukuran hard disknya Windows akan berkurang. Misalnya menjadi 300. Jadi Windows-nya 300, yang 200 dipakai Linux. Jadi yang berubah adalah ukuran hard disk. Itu sudah pasti. Nah, kalau proses installernya lancar ya, misalkan menggunakan Ubuntu baru, biasanya nggak banyak masalah itu. Maka secure bootnya Windows itu bisa diselamatkan juga. Jadi nanti ketika booting, setelah install Linux-nya selesai, ketika booting atau reboot atau restart, itu akan ada dua pilihan, mau ke Windows atau ke Linux. Jadi saya ulang jawabannya, mempengaruhi ukuran hard disk. Berkurang Windows-nya. Tapi tidak mengubah Windows-nya. Itu kalau nggak ada gangguan ya. Makanya untuk jaga-jaga ada gangguan itu biasanya jari kita itu. Gangguannya kadang ketidaktelitian kita. Saya pernah dimarah-marahi oleh salah satu pembaca buku saya. Saya dulu kan ya penulis buku banyak ya. Jadi ada yang baca buku saya itu marah-marah di telepon ke kantor. Baru sering telepon gitu ya teman saya. Apa ini? Nggak tahu ini marah-marah. Katanya Windows-nya hilang setelah baca majalah saya. Masa baca majalah Windows-nya hilang gitu ya? Baca buku. Ternyata dia ngikuti buku itu kan di proses installer ya. Nah, jadi di next terus tanpa baca lah gitu ya. Jadi CD-nya dimasukkan, komputernya di boot, ya, CD atau DVD atau kalau sekarang USB ya, di boot, kemudian dia klik next terus. Nah, ternyata salah satu pilihannya di gini. Ini hard disk Anda itu sisanya tinggal 5 GB. Berarti kalau Anda teruskan, Windows Anda akan dihapus, diganti oleh Linux. Dia jawab, ya juga gitu ya. Jadi sudah jelas ditanya. Terus ditanya lagi tuh kan, dalam program installer, apakah benar Anda yakin mau menghapus, ini bahasa Indonesia ya. Kalau installernya bahasa Inggris kan, Anda yakin ini, ayo semua mau menghapus ini hard disk. Dia jawab, yes juga, kan dihapus hard disknya. Nah, untuk jaga-jaga seperti itu, Anda nggak tahu bahasa Inggris misalnya gitu ya, installernya bahasa Inggris, di backup dulu datanya. Sebelum install Linux, data penting itu di backup, data yang ada di Windows. Jangan Windows-nya. Kalau Windows kan gampang kan, cari pinjaman. Kalau backup Windows susah kan, Tapi kalau punya hard disk 2 boleh lah. Jadi Windows-nya tadi di-copy ke hard disk kedua dulu, ya, yang di backup seluruh Windows-nya. Nah, nanti kalau ternyata gagal, nah, Windows-nya masih ada. Tapi kalau Windows tidak terlalu penting, Windows-nya ya, yang penting datanya, maka yang di backup datanya. Jadi datanya pindahkan dulu ke flash disk. Data yang penting ya, kalau misalnya sedang kuliah, banyak tugas, nah tugas-tugas itu pindahkan dulu flash disk. Yang paling aman lagi pindahkannya ke Google Drive atau ke drive di internet lah ya. Jadi dipindahkan dulu ke Dropbox, Google Drive dan lain-lain. Nanti kalau ada masalah dengan hard disk kita ketika install Linux, misalnya tidak sengaja ke format gitu ya, nah, maka tinggal download datanya tadi. Tuh ya, meskipun kalau ke format sekali sih bisa diselamatkan ya sebenarnya. Format sekali, format 2 kali masih bisa, format 3 kali masih bisa ya. Katanya kalau formatnya sampai 20 kali, nah itu nggak bisa diselamatkan itu. Jadi hard disknya sudah dihapus 20 kali, terus mau diselamatkan itu susah itu. Tapi kalau hanya sekali format, selamatkan pakai Linux bisa. Pakai Linux ya. Pakai Linux Rescue CD ya. Linux yang khusus untuk menjadi pemula ya. Kalau Anda
punya ya hard disk seperti itu atau flash disk lah ya. Flash disknya itu ada, mohon maaf ya, video nggak sopan gitu ya. Terus tiba-tiba ada operasi polisi itu, pemberantasan barang haram gitu ya misalnya. Saya bilang, gimana caranya? Anda punya flash disk baru, harganya mahal lagi. Terus di dalamnya itu ada video porno, harus dihapus ya. Supaya nggak ditangkap polisi, gimana caranya? Nah, jawabannya macam-macam. Di-delete, Pak. Nah, salah, saya bilang gitu. Format, Pak. Salah. Terus gimana, Pak? Bakar, saya bilang gitu, dibakar gitu. Ya kalau hanya di format sampai 5 kali, polisi masih bisa ngambil lagi datanya. Ini Anda mau jadi Ariel kedua itu yang masuk penjara karena menyebarkan video porno. Ariel Peter Pan. Iya kan? Jadi harus dihancurkan, gitu. Dikunyah-kunyah atau dibakar, jangan diformat. Format itu sampai 10 kali pun masih bisa diselamatkan. Nah, jadi nggak usah khawatir maksud saya tadi. Ini ceritanya kan, saya install Linux nih, data saya hilang. Waktu itu yang marah-marah itu saya bilang gitu, Anda satu salah adalah tanpa baca buku dulu langsung install yes. Yang kedua, menyelamatkan data, datang aja Glodok, ini orang Jakarta kan, datang ke Glodok, backup data Anda bisa diselamatkan. Udah, akhirnya nggak jadi marah. Ini karena pertanyaannya penting sekali, pernah kejadian gitu ya. Tadi kan nanyanya apa yang berubah gitu ya. Jadi yang berubah hard disk-nya misalnya. Kalau sampai terjadi kesalahan, datanya hilang, Windows-nya hilang. Itu bukan karena Linux marah sama Windows, bukan ya, karena Anda salah ngeklik gitu. Karena salah ngeklik. Kalau pengen aman, partisi dulu ya, itu lebih bagus lagi. Jadi gunakan partition magic atau apalah di Windows untuk membuat partisi baru. Nah, nanti Linux-nya langsung diinstal di partisi baru itu. Tapi harus melalui suatu menu biasanya, bahwa Anda nginstall dengan cara manual partition ya, mempartisi secara manual, jangan diserahkan kepada Linux. Karena kalau diserahkan kepada Linux kadang begitu, Linux menganggap Windows Anda bermasalah, kemudian ditawarkan untuk diformat. Terus Anda jawab yes, ya gitu ya, diformat lah sama Linux. Jangan nyalakan Linux-nya, salahkan diri sendiri karena nggak baca ya. Ada lagi? Waktu masih ada ya? Jam 9, tuh udah jam 9. Kan terasa ya. Masih banyak, Pak. Iya. Boleh, silakan. Masih ada yang ditanya, Pak. Sampai jam 12 juga boleh. Menyambung pertanyaan yang tadi, Pak. Ada tambahan, Pak. Apakah itu juga ngaruh ke disk swap space ya, Pak? Ya, jadi tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh, Jadi gini, kalau di Windows itu kan ada yang namanya swap juga ya. Jadi cuma swapnya Windows itu defaultnya, bawaannya Windows itu dibuat otomatis oleh Windows. Jadi kita punya swap di hard disk kita di C itu, filenya besar ukurannya, misalnya ukurannya 6 GB atau 8 GB itu berarti swapnya Windows itu. Nah, itu salah satu masalahnya Windows sebenarnya, kenapa tidak terlalu stabil itu gara-gara itu. Jadi kalau ada masalah, ya dia harus meribut ulang, kadang lama gitu ya, supaya kembali normal gitu ya. Nah, kalau Linux kan swap itu dipisah, dimintanya. Meskipun kita boleh ya membuat swap di Linux itu dengan file seperti Windows. Jadi kita membuat swap, file swapnya berupa file, bukan partisi. Yang baik, swap itu harus partisi. Jangan-jangan ada yang nanya nih swap itu apa? Swap itu adalah RAM dalam bentuk hard disk ya. Kenapa butuh swap? Karena RAM kita kecil. Seperti laptop saya ini RAM-nya 4 GB. Kalau saya menjalankan video editing dan lain-lain, habis itu RAM saya kemakan gitu. Kalau saya tidak semua swap, komputer saya pasti diam, nggak gerak ya, pasti lambat banget ya. Nah, swap itu adalah hard disk yang fungsinya sebagai RAM, sebagai penyimpan sementara. RAM adalah memori yang hanya untuk nyimpan sementara. Kalau nyimpan permanen namanya kan hard disk. Tapi hard disk bisa difungsikan sebagai RAM, namanya swap. Jadi swap atau swap ya, bukan swap COVID ya. Jadi swap file. Jadi swap itu partisi yang fungsinya untuk nyimpan sementara, mirip dengan RAM. Kenapa punya swap? Karena RAM-nya kecil. Kalau RAM Anda udah besar, misalkan laptopnya RAM-nya 16 GB, nggak usah buat swap ya. Buat apa swap? RAM 16 GB hanya untuk main game. Paling kalau hanya untuk Office nggak butuh 16 GB ya. Kecuali untuk database yang besar, gitu ya, pengolahan data yang kompleks, gitu ya.
Jadi saya ulang, SOP tidak terpengaruh, SOP-nya Windows aman. Nah, Linux buat SOP baru, partisi biasanya otomatis dibuat oleh installer, software yang menginstall Linux tadi. Misalkan Ubuntu tadi contohnya ya. Kalau kita buat sendiri boleh nggak? Boleh, tadi saya jawab ya. Kita memotong-motong sendiri partisinya, tentukan swap-nya sendiri. Nah, tidak ada ukuran ideal swap. Tapi kalau RAM Anda kecil, ya swap-nya harus besar, itu aja. Misalnya saya RAM-nya 4 GB, ya swap-nya saya buat 4 GB. Karena saya butuh kerja itu paling tidak 8 GB. Ya, kerja biasa, desktop saya ya, bukan pengolah data yang kompleks. Tapi kalau Anda butuh memori kerja itu 16 GB misalnya gitu ya, 16 GB. Mengolah data yang sangat rumit sehingga butuh RAM 16 GB. Butuh memori sementara. Sedangkan RAM Anda hanya 8, berarti swap-nya harus 8. Kan 8 tambah 8, 16 gitu ya. Kalau RAM-nya 4, swap-nya harus 12 berarti ya. Karena ingin bekerja yang sangat kompleks yang butuh memori 16 GB. Idealnya 16 GB itu RAM semua, jadi komputernya cepat. Ya. Pokoknya kalau komputer 16 GB itu enak banget itu ya. Ada lagi, silakan. Ada Saya lagi, boleh Pak. boleh dipotong Dari- kalau. Ya. Silakan. Ya, siapa? Dari Akbar Satrio, Pak. Ya. Maaf, Pak, mungkin sedikit out of topic. Ya. Bagaimana pendapat Bapak jika ada suatu institusi pendidikan yang masih menggunakan aplikasi crack, tapi digunakan dengan tujuan pembelajaran? Apakah hal tersebut masih bisa dimaklumi, Pak? Nggak bisa, karena orang tidak akan mati. Nggak boleh tetap ya, secara hukum nggak boleh. Jadi secara hukum undang-undang hak cipta salah ya, secara fatwa Majelis Ulama Indonesia salah, secara hukum adat salah, hukum adat ya, mengambil hak orang lain itu adat manapun pasti salah. Hukum internasional, hukumnya Microsoft dan kawan-kawan lebih salah lagi ya. Jadi nggak ada istilah pembenaran pencurian ya. Kan menggunakan software orang lain tanpa izin tuh mirip dengan mencuri ya. Cuma yang dicuri ini adalah software gitu yang dicuri. Bukan mangga tetangga. Kalau mangga tetangga itu kan barang fisik. Kalau software itu kan barang intangible. Tapi barang ya software itu ya. Nah, barang yang tak terlihat ya karena berupa kode-kode tersembunyi di dalam file ya. Nggak boleh, tetap tidak boleh. Ya kalau Anda karena ditugaskan jadi siswa, jadi guru, ya yang nanggung hukumnya adalah pendiri siapa sih? Pemimpinnya ya harusnya. Jadi kalau sebuah sekolah softwarenya banyak bajakan, yang dosa terbesar ya kepala sekolah lah udah pasti ya. Kalau negara banyak software bajakan, yang dosa paling besar ya presiden dan DPR gitu ya. Nggak boleh sekali lagi nggak boleh ya, itu nggak boleh. Berarti dosa ya, Pak ya? Dosa besar ya, Pak? Ya. Jadi segera beli, jual sawahnya, jual gedungnya untuk beli softwarenya karena software mahal. Atau ganti ke open source itu ya, ganti ke yang free, open source. Silakan. Kalau dulu sih saya banyak maklumi ya, banyak terpaksa gitu ya. Sekarang kelihatannya sudah nggak bisa karena semua sudah tergantikan, gitu. Terutama di dunia programming, networking, cloud, artificial intelligence, big data, semua open source sudah tersedia. Ya. Silakan, ada lagi yang Ya, ada lagi, Pak. Dari Tony Anseh Wahyudi. Ya. Izin bertanya, Pak. Bagaimana kalau menggabungkan partisi kosong menjadi suatu bagian dari Linux? Apakah itu bisa, Pak? Bisa, ya. Jadi kita sudah nginstall Linux misalnya ya. Kemudian ternyata ketika menjalankan software partition ya, kalau di Linux itu Patmagic ya, Patmagic. Di Linux apa namanya softwarenya untuk partisi itu yang terkenal? Gparted, Pak. Gparted. Gparted. Kalau di Windows ada partition magic kalau dulu namanya, Gparted. Nah, itu akan kelihatan kan, ternyata masih ada partisi kosong. Nah, gunakan software seperti itu, Gparted, atau partition management atau apalah, itu hanya nama ya. Intinya software itu ada kata-kata partition aja. Gparted dari menunya Linux, lalu diklik lalu buat new biasanya gitu ya, new, di format menjadi
Linux. Itu kalau akan digunakan di Linux saja. Tapi kalau ternyata di komputer Anda itu masih ada Windows-nya ya, misalkan bawaannya laptop, maka kalau untuk nyimpan data jangan dipartisi sebagai Linux. Karena Windows sekarang itu secara natif itu maksudnya bawaan ya tanpa install software itu tidak bisa membaca partisi Linux. Sulit, bukan tidak sih ya, sulit membaca. Maka saran saya kalau dipartisi untuk bersama, dipakai bersama bergantian ya, bergantian. Jadi ketika menjalankan Linux, dia diakses oleh Linux. Terus untuk menyimpan data-data Linux ya, data OpenOffice, data foto, data video. Lalu ketika pakai Windows, dia tetap bisa baca itu partisi itu. Kalau tujuannya untuk dipakai bersama ya, antara Linux dan Windows secara bergantian. Kalau RAM-nya 16 GB, jalankan bersama aja pakai VirtualBox atau pakai VMware ya, bisa ya. Bagi yang komputernya canggih dan RAM-nya besar, jalankan Linux, kemudian jalankan Windows atau sebaliknya. Jalankan Windows, kemudian jalankan VMware atau VirtualBox, jalankan Linux. Ya. Itu maksudnya kalau nggak salah gitu ya, ada partisi kosong terus digunakan oleh Linux, bisa. Ya. Digunakan bersama dengan Windows bisa, nama partisinya nanti pilih NTFS ya, atau VFAT, kalau partisinya Windows 10 kan NTFS. Jadi Linux mempartisi partisi itu sebagai NTFS, jangan sebagai Linux ya. Linux, ext4 atau apalah namanya ya, itu nama-nama teknis kan tidak terlalu saya jelaskan. Kecuali ada yang nanya seperti ini ya, format hard disk itu kan banyak jenisnya. Nah, yang Linux bisa baca dan Windows bisa baca itu VFAT atau NTFS. Ada lagi? Nama Ada lagi, partisi dari di Muhammad format. Rifki dan Faruk. Silakan. Kalau laptop ada dua jenis harddisknya Pak, misalkan ada harddisk biasa dan SSD, apakah itu bisa dijadikan dual boot menggunakan Linux? Bisa, ya bisa. Karena kan SSD itu tetap dianggap sebagai sebagai hard disk ya, ketika sudah jalankan Linux ya. Jadi ketika nanti misalkan nginstallnya di kita SSD-nya dipakai Linux misalnya gitu ya, terus nginstall di SD. Nanti ketika proses boot itu, kalau ternyata belum ada pilihan, misalnya Linux-nya tidak memasukkan Windows ke dalam pilihan, nah itu berarti harus diperbaiki setelah jalan ya, setelah reboot. Jadi setelah install biasanya diminta restart kan, diminta reboot, nanti masuk ke Linux. Nah ini agak ngoprek sedikit ya, jadi ngoprek grabnya itu, bootloadernya, boot manajemennya itu, supaya Windows-nya juga dikenali. Nah, tapi secara alami harusnya ya, secara alami itu bawaannya Ubuntu misalnya, itu sudah mengenali Windows di hard disk tadi harusnya. Ketika Linux-nya sudah terinstall, nanti jangan lupa jalankan install master boot itu ya. Grabnya diinstal. Ini agak teknis memang kalau ternyata ada masalah ya. Jadi grabnya filenya dikonfigurasi ulang supaya ketika boot kedua, jadi reboot berikutnya gitu ya, itu nanti sudah ada pilihan mau ke Windows atau ke Linux. Saran saya ya kalau sudah punya SSD ukuran besar itu dua-duanya di SSD karena itu kecepatan ya. Jadi Windows-nya di SSD, Linux-nya di SSD juga. Datanya aja yang di hard disk biasa, data ya. Jadi kerja dia, apalagi swap ya, swap itu kan kerja keras. Hard disk yang dijadikan memori, yang banyak kerja itu adalah swap kan, maka itu sebaiknya SSD supaya kecepatannya tinggi. Jadi menggunakan hard disk biasa dan SD kan kecepatannya beda jauh. Jadi saran saya ya, kalau belum terlanjur ya, jadi Windows dan Linux-nya di SSD. Tapi kalau Windows-nya di hard disk biasa, terus menambah SSD, install Linux-nya di SSD. Mudah-mudahan ya itu Linux yang Anda pakai nanti, saya nggak tahu kan Linux-nya apa nanti kan, itu mengenali Windows yang di hard disk itu. Otomatis ketika boot ada pilihan Windows dan Linux. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Pak. Dari Mas Fahri Kuncoro, Pak, apabila di saya 500 GB dan sudah terpakai 300 GB, lalu saya memberi space Linux itu sebesar 250 GB, itu yang dihapus data lama atau baru ya Pak? Ya, jadi
dihapus, yang dihapus data yang tidak dibutuhkan, ya, yang tidak dibutuhkan. Jadi cek dulu di Windows-nya, Windows kok 300 GB itu kan pasti banyak data tidak sangat penting itu. Contohnya tidak sangat penting itu video yang bukan video yang tidak ada di YouTube, yang tidak ada di internet, ya, itu dihapus dulu. Kalau Anda sudah download video-video, tapi videonya Anda yakin masih ada di internet, misalnya ada di YouTube, ada itu, hapus saja. Nanti begitu butuh download lagi, gitu ya. Jadi video. Kalau punya video pernikahan, kelahiran, ya upload dulu ke YouTube. Nah, nanti dihapus, gitu. Maksud saya gitu ya. Jadi kalau punya video, di-upload dulu, di-backup dulu, terus dihapus yang di hard disk kita. Jadi hard disk kita itu kurangi video-video, terutama yang sudah ditonton ya. Jadi backup itu jangan di hard disk. Boleh aja di hard disk ada, tapi harus ada juga di internet. Karena usia hard disk itu diprediksi oleh siapapun, itu akan lebih pendek dari usia internet. Jadi internet itu matinya nanti kiamat, kira-kira ya. Memang saya bisa nebak kiamat kapannya. Maksudnya internet itu akan panjang usianya, Google itu panjang. Ya. Kalau Google mati, pasti akan merasa sakit dulu kan, beritahu kami akan mati, hard disknya. Tolong Anda selamatkan dulu data Anda, biasanya diumumkan gitu ya ketika apa ya kemarin itu. Google apa ya, jadi dia mau ditutup gitu loh. Nah, kita diminta download dulu itu, segera download karena aplikasi itu mau ditutup. Jadi saran saya tadi saya ulang ya, jadi yang tidak penting itu diupload dulu ke internet. Kalau tidak sangat penting sekali hapus langsung ya. Contohnya tadi film-film yang ada di YouTube hapusin dulu, karena yang besar biasanya gitu tuh. Biasanya game, film gitu ya, hapusin sehingga tersisa Windows-nya 200 saja. Tadi nanyanya gimana? Bener kan ya, Windows-nya sisakan 200, mau pakai Linux 250, misalnya Linux-nya mau dipakai database gitu ya, mau dipakai apalah, sebenarnya 250 juga terlalu besar menurut saya ya. Linux itu kan 100 cukup, tergantung penggunaan, saya nggak tahu penggunaan untuk apa. Jadi nggak usah besar-besar dulu, nanti kalau ingin membesarkan itu bisa belakangan. Jadi partisi itu kan bisa digeser-geser ya dengan Gparted tadi ya. Tapi kalau Anda benar, wah saya pokoknya butuh Linux 250 GB Pak, oh, berarti harus menghapus data-data yang tidak penting yang di Windows. Caranya sebenarnya banyak sih software ya, di Windows kan ada software yang bisa mendeteksi file-file yang tidak penting, itu dihapus dulu. Sisakan ya paling tidak 300 GB. Kenapa 300 Pak? Karena ya sisakan ya, karena Linux itu 250 misalnya, harus ada 50 di Windows tetap kan. Jadi Windows-nya 200 plus kosongnya 50. Nah, kosongkan 50, jangan 200 full terus Windows-nya dipotong jadi 200 ya, Windows-nya hang pasti. Windows itu kalau kehabisan hard disk pasti lambat juga. Jadi selalu sisakan ya, selalu sisakan paling tidak 10% minimal itu supaya kerjanya nggak terlalu lambat. Tapi saran saya jangan 10%, ya 20 lah. Jadi kalau Windows-nya sudah pakai 200, sisakan paling tidak 20, berarti 220. 200 terpakai, kosongnya 20. Itu kalau itu minimal banget ya 10% saran saya ya. Kalau bisa 240, jadi 200-nya sudah terisi, 440-nya kosong. Nah, Linux-nya, ya Linux kan nggak banyak kan, butuh install pertama paling hanya 20, katanya. Install semua distro, apa semua repo diinstal pun katakanlah 100 GB lah gitu ya. Nah, masih ada 150 untuk data kan, aman. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi kan, mana yang dihapus? Ya tadi jawaban saya, ya file-file yang tidak terlalu penting gitu ya. Dihapusin dulu. Ya, silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Muhammad Faruk Rozi. Izin bertanya, menurut Bapak sendiri, bagaimana perkembangan penggunaan open source di Indonesia, baik dari masyarakat umum maupun pemerintah? Karena saya pernah baca sebuah artikel yang menyebutkan kalau Indonesia termasuk negara dengan penggunaan aplikasi bajakan terbanyak di dunia. Ya, betul. Jadi itu survei lama sih, tapi saya belum baca yang terbaru ya. Yeah. Tapi dugaan saya untuk desktop itu masih banyak yang pakai bajakan ya. Untuk desktop itu kayak Windows, Microsoft Office tadi ya, produk-produknya Adobe.
Photoshop, Illustrator, ada Premiere, ada dan lain-lain ya, masih banyak bacakan. Tapi kalau untuk bisnis itu kan lebih banyak dipakai di server ya. Software yang mahal itu kan servernya itu sebenarnya. Nah, itu mayoritas sudah pakai Linux kalau mayoritas. Jadi web server, database server, terus software coding ya, programming itu ya. Mau yang untuk Android atau apalah. Mau pakai apa coba sebut aja semuanya kan, React Native, RxJS, Java, PHP, apapun ya. Memang masih ada yang tidak open source, misalnya apa ya? Tidak open source apa ya? Yang masih terpakai ya. Karena .NET itu sekarang open source juga, free juga. .NET itu produknya Microsoft yang sudah ada open source-nya juga kan. Jadi mayoritas sekarang kalau untuk urusan bisnis, yang ngomongnya kita bisnis bukan bisnis desktop ya, bisnis operasional. Jadi untuk server, untuk sistem informasinya itu sudah mayoritas open source. Baik programmingnya, database-nya maupun servernya. Sebagian memang karena sudah terlanjur lama pakai ya, masih ada yang pakai yang proprietary, misalnya perusahaan besar pakai Oracle dari tahun 90-an gitu ya. Karena dia sudah tergantung, ya sampai sekarang dia pakai Oracle. Ini karena ketergantungan tadi ya, sudah terlanjur jalan. Tapi kalau untuk yang baru-baru ya, kecenderungannya beralihnya ke open source. Kalau kita bicara apa misalkan NoSQL, ya NoSQL itu database yang bukan SQL ya. Misalkan MongoDB dan lain-lain open source gitu ya. Web server udah pastilah mayoritas Apache, Nginx ya, mayoritas dan lain-lain yang open source. Tapi untuk desktop memang iya ya, misalnya maksudnya yang jumlahnya sekarang sudah turun terus juga. Karena banyak kantor sekarang lebih banyak menggunakan tablet ya. Tablet itu mayoritas ya masih Android. Nomor 2 apa itu iPad kalau nggak salah ya, nomor 2. Jadi Indonesia hampir sama dengan dunia kalau untuk urusan mobile ya. Jadi nomor 1 Android itu sekitar seingat saya masih di atas 80% ya, Android based. Jadi Android based baik itu untuk handphone maupun tablet maupun apa laptop ya bahasanya. Laptop yang kecil. Itu sekarang trennya perusahaan-perusahaan untuk bekerja sehari-hari itu sudah tidak menggunakan desktop besar ya, sudah mulai beralih ke arah tablet kan. Nah, maka akhirnya juga beralih ke Android. Ya. Kalau nggak Android ya iPad paling gitu ya, bukan Windows. Karena Windows gagal di mobile. Jadi Windows Mobile, Windows Phone, dan lain-lain itu kan gagal total ya. Gagal total sehingga Windows sekarang beralih lebih ke cloud ya. Azure akhirnya, cloud, menyediakan cloud. Jadi saya ulang ya, untuk desktop di Indonesia kelihatannya masih banyak yang pakai bajakan. Tapi karena ya polisi juga bingung ya. Kalau semua pembajak ditangkap mau ditahan di mana ya? Karena rumah tahanan udah penuh semuanya oleh koruptor ya. Kalau koruptor ditangkap juga nggak nampung itu penjara kita. Jadi kan koruptor, pencuri kan sejenis. Tapi pencuri software bukan koruptor ya, lebih kecil dari koruptor. Nggak nampung lah. Jadi akhirnya dibiarkan ya. Tanggung sendiri aja lah, nanti dosanya di akhirat katanya gitu kata polisi. Sanda sih. Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke Pak, kayaknya ini yang terakhir sih dari Muhammad Iqbal, Pak. Izin bertanya Pak, apakah sistem operasi Linux ini mempunyai kelemahan secara teknis dan jika ada, apa ada solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut? Kalau kelemahan secara umum ya, misalnya secara umum, secara generik sebagai OS itu adalah sulit mencari kelemahannya. Kelemahannya itu sulit mencari kelemahannya gitu ya. Itu bercanda, tapi teman saya bilang serius lah, itu sulit kita cari kelemahannya gitu ya. Secara overall ya, secara keseluruhan. Tapi kalau secara spesifik misalnya gini, tapi itu dulu ya. Jadi dulu gitu. Jadi dulu kalau beli printer baru gitu, printer yang baru keluar gitu, itu nggak langsung jalan di Linux. Nah, itu kelemahannya itu adalah ini kelemahan yang benar ya. Tidak disupport perusahaan tertentu, beberapa perusahaan tertentu ya. Tidak support. Jadi misalnya ya tadi contohnya gitu, ada produk baru ya. Nah, scanner baru
Nah, perusahaan pembuat scanner belum tentu support Linux. Jadi yang lemah bukan Linux ya, bukan, tapi ada perusahaan yang tidak mensupport Linux gitu ya. Kelemahannya itu bisnisnya. Ya, ada yang bisnisnya itu belum support Linux. Itu sih kayaknya yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan. Jadi ada software tertentu, misalnya gini ya, perusahaan itu sudah pakai, tadi saya cerita apa, kalau Oracle sih ada full Linux, tapi tetap bayar kan. Tapi ada yang benar-benar tidak dibuat versi Linux-nya, misalkan SQL servernya Windows gitu ya, kan nggak bisa langsung jalan di Linux. Meskipun bisa diakali dengan cloud ya, dengan jalankan virtual machine atau apalah, jalankan VMware, kemudian jalankan SQL server, kan jalan di Linux juga gitu ya. Tapi itu salah satu kekurangan menurut saya, bukan kekurangan dari sisi open source Linux-nya, tapi kekurangan dari sisi dukungan perusahaan tertentu saja ya. Karena mayoritas perusahaan di dunia kan sudah mendukung Linux. Tapi ada beberapa perusahaan yang punya produk tertentu belum langsung support ke Linux. Sekarang sudah mulai berkurang ya perusahaan itu. Jadi kalau kita beli printer baru sudah langsung jalan umumnya gitu kan sekarang. Tapi kalau Anda menemukan itu jangan kaget karena itu salah satu kelemahannya. Jadi ada produk baru yang drivernya hanya dibuat untuk Windows. Akhirnya nggak jalan dia di Linux kan. Gitu. Tapi yang salah bukan Linux-nya, pembuat hardware-nya. Kenapa dia nggak membuat driver Linux gitu kan? Kita yang jadi korban pengguna Linux. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Ya. Tadi kan terakhir gitu ya. Solusinya apa Iya, kalau Pak. ada kelemahan tadi ya? Jadi solusinya yang saya contohkan tadi apa di perusahaan Konimex, perusahaan farmasi di Semarang gitu ya. Itu dia mempertahankan Windows 1 aja gitu, untuk menjalankan software yang tidak jalan di Linux. Ya, terpaksa tetap harus jalan di Windows. Ya. Jadi dia beli satu Windows. Semua software yang bisa jalan di Linux ya diganti semua komputernya itu dengan OS Linux. Nah, terus cara kedua tadi ya, kalau drivernya belum ada ya cari di internet sendiri solusinya gitu kan, mencari driver sendiri di internet. Kemudian diinstal dulu. Saya dulu begitu kalau pernah printer masalah saya dulu. Saya beli printer merek Canon tahun itu. Ya ini udah 10 tahun yang lalu ya. Printernya masih ada di samping saya. Ingat terus. Jadi saya cari dulu di internet drivernya, kemudian diinstal, baru kemudian bisa jalan. Sekarang printer ini sudah nggak perlu download. Drivernya sudah ada di dalam Linux itu. Begitu Linux diinstal, setting printer ya, setting apa tadi menunya dari ini, dari menu utama, terus menu preference atau apa itu, printer, langsung add printer, langsung muncul itu yang di USB ya. Begitu printer kita tancapkan ke USB, langsung jalan printernya. Oke? Baik, Pak. Ada satu lagi sih Pak pertanyaan Pak, apa masih Ya, boleh silakan. Pak? Silakan. Oke, Pak. Melanjutkan dari apa namanya perkembangan Linux di Indonesia, penyebab yang lebih dominan atas banyaknya penggunaan software bajakan di Indonesia itu karena kurangnya edukasi kepada pengguna atau kurangnya minat kita sebagai pengguna sistem operasi, Pak. Kurangnya edukasi nomor satu ya, yang jelas edukasi ya. Jadi edukasi itu kan penentu keberhasilan negara ya, bangsa, rakyat, ya, masyarakat. Jadi kenapa, misalnya ya, kenapa Finlandia itu negara yang sangat maju ya. Bagi yang nggak tahu Finlandia, tahu apa Nokia kali ya. Nokia, meskipun Nokia akhirnya Linux juga sekarang ya. Jadi Finlandia itu negara yang sukses dari sisi ekonomi dan lain-lain, itu karena pendidikannya paling tinggi. Jadi semakin maju pendidikannya, negara itu akan semakin maju. Otomatis kalau negara maju itu ya ketaatan terhadap hukum akan tinggi ya, otomatis itu kan. Kalau karena rakyatnya makmur, terus hukum-hukumnya dijalankan dengan benar, ya itu akan sangat berkurang pembajakan itu. Jadi kan negara belum maju berarti kan hukum tidak berjalan ya. Hukum di Indonesia itu kan masih jauh dari sempurna ya, dari harapan kita. Jadi kalau hukum tidak dijalankan ya orang membajak dibiarkan. Yang dirugi ya pasti yang dibajak kan gitu ya. Jadi kalau kita punya software
kebetulan bukan open source ya misalnya, ya, terus dibajak ya pasti kita rugi. Kalau diniatkan untuk open source artinya kan memang diniatkan untuk dikembangkan bersama-sama ya. Pengertian open source itu bukan gratis, saya ulang ya, ini sebagai akhir juga. Saya tidak ingin, saya tidak suka ya menggunakan kata gratis karena negatif biasanya kalau gratis itu. Padahal bukan gratis itu, ada biayanya pengembangan ya, ada biaya distribusi, cuma ditanggung bersama jadi ringan gitu ya. Nah, karena biaya pengembangannya ringan, lisensinya digratiskan. Jadi yang gratis itu lisensinya, bukan softwarenya. Biaya mendapatkan lisensi itu ya, lisensi itu izin ya. Kalau kita naik motor, beli SIM. Nah, jadi anggap aja Linux itu ya motor cc-nya 50 gitu ya, karena tidak perlu SIM gitu. Tapi mutunya sama dengan yang cc 100 gitu, kira-kira gitu lah, 100 cc. Jadi itu pertanyaan terakhir itu memang menarik, kenapa masih banyak bajakan ya, karena pendidikannya kurang. Jadi kami, saya dan teman-teman itu sudah pernah ya keliling Indonesia dulu ya, mengenalkan Linux melalui Kementerian Pendidikan. Tapi di level istilahnya kebijakan ya, aturan itu kurang kuat. Jadi meskipun pemerintah pernah membuat gerakan Indonesia Go Open Source gitu ya, beberapa provinsi menyatakan Go Open Source, ya. Tapi pelaksanaannya itu kurang kuat ya, penegakan hukumnya kurang. Jadi selain pendidikan ya, jadi ada dua masalah kan. Jadi pendidikan kurang, karena sekolah-sekolah ya tidak diwajibkan dari awal menggunakan yang open source. Jadi coba kalau sekolah-sekolah itu dari sejak SD, SMP, atau madrasah itu sudah pakai open source, ya pasti biasa ke sini. Ketika dia nanti kuliah, dia bekerja, dia akan cenderung pakai open source, cenderung pakai yang free ya, yang free software gitu ya. Kalau terpaksa ya beli yang tidak open source karena terpaksa kan. Jangan terpaksa bajak, terpaksa beli, terpaksanya beli. Oke. Iya, Pak. Mohon maaf ya kalau banyak salah ucap, saya bercanda. Gak apa-apa, Pak. Mungkin ada pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Slamet Santoso. Izin bertanya, Pak, sebelum masuk ke akhir sesi, apakah ada bisnis, Pak, yang bisa kita kembangkan atau kita jalankan pada teknologi open source? Ya, nah ini penting banget ini. Nah, jadi bisnis itu kan dari sisi open source ya, itu kan tidak selalu menjual lisensi. Kalau bisnisnya software proprietary ya, bisnis software proprietary misalkan Microsoft gitu ya, dulu ya, Microsoft yang dulu itu kan jualan lisensi lebih banyak. Jadi menjual royalti, menjual izin, menjual surat izin menggunakan Windows, surat izin menggunakan Microsoft Office gitu ya, surat izin menggunakan Adobe gitu ya. Nah, padahal bisnis tidak hanya itu. Jadi peluangnya banyak ya open source itu. Jadi bisnisnya itu bisa bisnis kita kustomisasi. Kalau tadi sebagai contoh kan, ada suatu perusahaan atau kementerian pengen menggunakan Linux, berarti kita nawarkan jasa mengcustom itu apa? Memodifikasi ya. Jadi Linuxnya dimodifikasi sesuai kebutuhan perusahaan itu. Perusahaan pengguna. Nah, nanti disesuaikan itu menunya, aplikasi yang disertakan dalam flash disk atau DVD-nya dan lain-lain. Bahkan ada dulu yang minta ke saya itu minta dibuat Linux yang tidak support sound, tidak mensupport sound, tahu nggak? Karena bosnya itu memang bosnya eksentrik sih. Dia tidak ingin orang itu pakai gini, pakai headphone. Dia amati karyawannya banyak pakai headphone ketika kerja. Jadi ketika diajak ngomong tuh kadang lambat ya, karena ketutup headphone itu kan. Jadi akhirnya diputuskan seluruh komputer di kantor itu menggunakan Linux yang tidak mendukung sound. Jadi komputernya tidak menjalankan musik. Tapi agak gagal dia, karena akhirnya karyawan semua pakai HP. Jadi tetap aja telinganya ditutup, karena musiknya dari handphone, bukan dari laptop. Laptopnya nggak bisa membunyikan suara. Jadi kustomisasi, terus kemudian ya development udah pasti lah ya. Jadi mengembangkan software untuk apa saja ya, baik itu software untuk perusahaan maupun startup. Startup itu kita membuat software khusus gitu ya, yang sesuatu yang baru gitu ya. Nanti dapat uangnya dari investor gitu kalau startup biasa kan gitu ya. Nah, kita membuat software yang sangat khas untuk sosial atau untuk apapun,
Nah, itu pakai yang open source, nanti uangnya dari investor gitu kan. Kalau softwarenya buat jualan, ya uangnya dari menghasilkan jualan gitu ya. Kalau pengembangan software kelihatannya sudah jelas ya, clear ya. Karena dia bayar karena membuat software, bukan jual lisensi. Jadi, buatkan software ya, selesai kapan? Sebulan, minta bayaran berapa? 20 juta. Ya dia dibayar 20 juta karena membuat software atau memodifikasi software selama 1 bulan. Jadi customisasi atau development baru atau maintenance atau apalah, ini sejenis ya software maintenance. Terus yang kedua, ini kalau di Indonesia memang belum begitu ini ya. Kalau di luar negeri itu membuat perangkat-perangkat yang di dalamnya ada Linux ya, ada Linux. Misalkan sekarang sih banyak pakai Android sih ya. Jadi apa? Mobil itu. Saya punya teman modifikasi radio di mobil ya, TV di mobil itu. Sekarang banyak pakai Android kan itu kan. Ini contohnya customisasi hardware, tapi hardware-nya di embed Linux ya. Misalkan menggunakan, kalau sekarang ada yang menggunakan Raspberry Pi ya, tapi diinstal pakai Linux, Raspberry apa lagi ya. Kalau pelatihan jelas ya, pendidikan, pelatihan itu udah pasti. Terus jasa maintenance ya, maintenance yang sifatnya network ya, maintenance jaringan ya. Terus cloud itu apa jasa? Cloud itu jasa menyewakan ya. Jadi kita punya server atau kita jadi agen ya, cloud, jasa membangun aplikasi di cloud ya. Kalau pengen murah ya pakai Linux. Karena pengguna tidak peduli pakai sistem operasi apa, yang penting webnya jalan. Yang penting itu padahal webnya jalan di Linux. Yang penting database-nya jalan, sistem operasinya jalan, sistem informasinya jalan ya, lebih lanjut. Jadi jasa support server istilahnya ya, apa ya sih, admin ya, sysadmin. Kita maintenance server, menawarkan ke perusahaan, nih kami buatkan server. Padahal servernya virtual kan, itu kan kita sewa di cloud ya. Mau cloud tinggal pilih, mau Alibaba, mau Microsoft, atau mau Amazon, mau apa, bebas, harganya nggak beda-beda jauh ya. Kalau yang produk Indonesia lebih murah malah ya. Produk Singapura ada itu apa itu yang terkenal itu. Ya intinya gitu ya. Jadi kita menawarkan jasa untuk menginstallkan Linux di cloud. Nanti kantor perusahaan itu tinggal menggunakan saja. Jadi menginstal sampai merawatnya. Nanti dapat uang bulanan misalnya. Siapa? Ya gitu ya. Jadi bisa OS-nya, bisa aplikasinya, bahkan bisa apa itu tadi servernya ya, seakan-akan kita nyewakan fisik server, padahal yang kita sewakan sebenarnya server virtual ya di cloud. Jadi jasanya sangat banyak. Yang jelas saran saya jangan jualan lisensi. Sekarang udah bukan zamannya. Microsoft aja sudah beralih ke cloud kan bisnisnya. Betul. Meskipun dia masih jualan Windows, tapi uang dia yang terbesar itu katanya sudah pindah ke cloud itu. Jadi dia nyewakan server aja. Jadi sifatnya sewa. Jadi cloud itu kan ada yang SaaS ya, software as a services. Jadi layanan dia adalah software, nyewakan software. Kalau platform ya software juga sih, tapi software untuk membuat software gitu ya. Platform as services. Satu lagi infrastruktur. Nah tadi yang saya ceritakan terakhir. Jadi dia nyewakan servernya. Silahkan pakai. Microsoft menawarkannya OS-nya Linux juga sekarang. Karena murah kan gitu kan. Kalau nawarkan pakai OS dia kan nggak mungkin dia bilang, silahkan pakai Windows gratis juga. Ya, heboh nanti. Tapi suatu saat mungkin gitu, Windows gratis ya. Karena kernelnya Linux suatu saat. Oke, silakan. Kalau masih ada, masih terbuka saya. Kayaknya cukup sih Pak. Sudah, baik. Cukup untuk malam ini. Ya. Gak kerasa ya teman-teman, dari jam 8 malam tadi sampai sekarang jam setengah 10 Pak. Itu banyak banget antusias dari teman-teman yang memang menanyakan tentang perkembangan dari Linux ya di Indonesia, terutama aplikasi-aplikasi bajakan yang masih ada di sekolah-sekolah, terutama mulai kita dari SD sampai SMA juga, sampai kuliah juga masih ada yang pakai Windows bajakan gitu. Iya, jadi teman saya itu mengadakan ruqyah
guru katanya. Jadi gurunya di rupiah dulu supaya supaya tahu Linux katanya gitu. Rupiahnya pakai pemrograman, Pak. Rupiahnya pakai pemrograman ya, Pak. Iya, Oke Pak, mungkin cukup ya Pak ya. Ya. Sangat saya terutama sebagai pengurus sangat berterima kasih kepada Pak Rusmanto atas segala ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini, dan semoga teman-teman juga bisa termotivasi dan bisa berkembang lah dari malam ini menuju perkembangan-perkembangan yang lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk kita dokumentasi, Pak. Ya. Bangun. Apa tidur? Tidur bangun. Arif, kenapa Arif? ...37 orang, Pak. Jangan lupa tata ruangnya. Cari wawasan. Tata ruangnya Mas Alfi jangan lupa. Oke, siap. Oke. Kita screenshot ya. Tuh masih ada yang mau lagi. Ini udah segini aja ya. Oke. Tuh. Ngeceklek juga ya. 1, 2, ya Pak. 1, 2, 3. Oke Pak. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi, nanti kita cari waktu. Lebih teknis mungkin ya. Pak. Nah, ini kan masih global ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya nanti dan bagi untuk yang masih menggunakan Windows terutama Pak. Teman-teman, dari pertanyaan tadi kita udah pilih nih, ada beberapa yang menurut kami itu bagus nilainya. Wow, dapat GoPay. Selamat kepada Mas Muhammad Iqbal, Mas Muhammad Farul Rozi, dan Akmal Maulana. Alhamdulillah. Berhak mendapatkan 10.000 GoPay. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Tapi yang milih Iqbal nih, bukan ongkolnya. Mantap. Luar biasa. Mantap. Nanti hubungin ya di Telegram untuk nomor teleponnya supaya nanti kami isikan saldo GoPay-nya. Keling aja bisa nggak? Nomor ini. Ya, surveinya. Ini mungkin karena pertemuan pertamanya 10K, mungkin pertemuan kedua nanti naik 20K ya. Yes. Kalau bisa 50K. Iya, Kita menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan dompet. Iya. Ini bisa cari sponsor nih. Ya, boleh itu. Mohon maaf. Boleh itu sponsor. Maaf teman-teman, bisa isi link survei feedback untuk kami. Siap, Pak Ketua. Siap, Ya, Pak Ketua. Mantap Mas Rido. Mas Alfi. Mantap Bang Alfi. Yes, barangkali teman-teman di sini juga mungkin memiliki usaha yang lain gitu untuk door prize-nya pertemuan selanjutnya. Nanti mungkin bisa dihubungi bagian humas, Mas Alfi Syahri. Lisensi Photoshop boleh. Aduh, mahalan itu Mas. Lisensi Soalnya masih WhatsApp. pakai banyak. Photoshop pakai cewek lain. Corel boleh lah, Corel juga. Enggak apa. Iya. Izin live guys. Live. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alfi. Bang Alfi.
yang Dan Pak punya Ketua. Oke, ya, makasih ya Selamat. teman-teman. Jatuh habis. Yo, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ma'assalamah. Tapi ini ngisi kuesionernya harus pakai ini ya. Yang Meet apa tuh? Yang Google, akun Google. Yang dari Enggak juga, Bal. Bebas, Bal, boleh. sekolah. NF. Bebas, bebas, Hah? bebas. Bebas. Yang mana sih? Kagak bisa. Kalau nggak bisa pakai Oh, yang gitu. itu aja. Akun Geswet. Ya, Ya, di betul. refresh aja lagi coba. Bisa nggak? Bisa. Ya udah. Nah, logonya belum ganti ini. Bismillah dulu, Bal, makanya, Bal. Oh iya. Belum wudhu kan ini? Belum mengucap doa kayaknya, jadi lupa. Ya, Iya, Mbak Nanda. Barista silakan. Oh, mau keluar. Nggak mau nanya. Titi DJ. DJ siapa, Bal? Hah? Titi di jalan ya. Oh, kirain mau ini nge-DJ di rumah. Ada. Takut jauh deh. Wis dapat saldo GoPay nih. Saldo GoPay. Lumayan, Bal, beli padang yang ditanyakan. Ayamnya empuk. Berasa ya. Iya. Ya. Apa nih? Ini gue sangat setuju aja deh semuanya. Berarti kita disuruh nikah, punya pasangan, punya anak itu adalah nikmat Allah. Jangan kubur, jangan malah nikah, malah nggak pengen punya anak itu. Itu berarti loh kepada keluarga kita baik juga itu aja.